Love Your Body. Begitulah tulisan yang tertera pada gelang warna merah muda yang melingkar di pergelangan tangan Lula Kamal. Anda mungkin langsung menebak bahwa Lula mengikuti tren remaja masa kini yang senang memakai gelang warna-warni semacam itu. Tebakan Anda meleset pemirsa. Alasan Lula mengenakan gelang tersebut sebenarnya karena dokter sekaligus presenter yang menjadi duta kanker payudara ini terlibat dalam gerakan peduli kesehatan payudara yang ditandai dengan peluncuran proses hukum berkaitan dengan tindak penggelapan uang pendaftaran para anggota studio Primadona yang dilakukan oleh mantan karyawan mereka Rita Sugiarto. Sidang kemarin mengagendakan keterangan Minati atas kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan perihal gaji di bawah UMR seperti yang telah dilaporkan oleh Rita. Kita bisa buktikan ya pembukuan lengkap di Primadona dan apa sih tujuannya kita merubah-rubah angka. Memang yang dia terima seperti itu baru yang dia terima cash pada saat gajian. Kemudian masih banyak prosentase bonus-bonus yang kita berikan. Kalau mereka rajin, penjualan apapun itu kita kenakan prosentase. Tujuannya supaya mereka rajin aja karyawan, karena kan kita nggak bisa full time di situ ya. Kalau Anda masih ingat, Rita terpaksa melakukan usaha penggelapan sebanyak Rp97.940.000 lantaran gaji yang diterimanya tidak mencukupi. Tindakan tidak terpuji itu telah ia jalani hampir selama 5 tahun. Terungkapnya setelah kartu member saya bawa pulang dan di situ banyak sekali member-member yang latihan tetapi tidak terjadi pembayaran. Saya tanyakan kepada Rita, kok bisa terjadi? Iya kan Bu, ada beberapa member kan yang saking udah akrabnya dengan studio Primadona tidak minta kwitansi pembayaran. Belum lagi kwitansi itu kan rangkap 3. Ada satu yang pertama itu untuk member, dirangkap dikasih karton tebal sehingga tidak tembus tulisannya. Kemudian dia tulis ulang kembali dengan tulisan baru lagi, jadi dia bisa rekayasa di situ. Jauh sebelum kasus ini diperkarakan di meja hijau, Minati dan Cintami terus berupaya membereskan secara kekeluargaan. Namun akhirnya Rita berkeputusan memilih jalur hukum. Pun kita hanya minta 10%, dia itu hanya mengembalikan 10% etikat baik. Tapi kalau sekarang kayaknya yang kita utamakan keputusan pengadilan. Pemirsa, baru-baru ini Lula Kamal mengemban tugas yang sangat penting yaitu menjadi duta kanker payudara. Sebagai langkah awal, Lula harus mensosialisasikan betapa pentingnya para wanita untuk memeriksa kesehatan payudara mereka. Dan selain Lula, artis-artis lain seperti Tracy Trinita, Alicia Johar, serta Mark Sungkar juga beramai-ramai dengan berbagai kegiatan sosial lainnya. Tracy memilih untuk mengetuk hati para anggota DPR mengenai diskriminasi SARA yang terjadi di Indonesia. Sementara itu, Alicia serta Mark memilih untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk beramai-ramai mendonorkan darah mereka. Kita akan segera menyapa mereka berempat, namun kita mulai dulu dengan Lula Kamal. Pemirsa, inilah Gospot. Love Your Body. Begitulah tulisan yang tertera pada gelang warna merah muda yang melingkar di pergelangan tangan Lula Kamal. Anda mungkin langsung menebak bahwa Lula mengikuti tren remaja masa kini yang senang memakai gelang warna-warni semacam itu. Tebakan Anda meleset pemirsa. Alasan Lula mengenakan gelang tersebut sebenarnya karena dokter sekaligus presenter yang menjadi duta kanker payudara ini terlibat dalam gerakan peduli kesehatan payudara yang ditandai dengan peluncuran 1 unit mobil mamografi oleh Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Hadir pula Ibu Ani Yudhoyono dalam peluncuran mobil mamografi tersebut. Enggak, ini memang lagi trennya, tapi trennya peduli. Sebetulnya kan ini untuk raising money. Di luar negeri juga buat raising money. Kita memang butuh ini karena buat raising money. Kalau tanya uang kita berapa, kita nggak punya uang banyak. Kita pengennya kan yang miskin-miskin itu nggak perlu bayar. Kita usaha subsidiin yang miskin-miskin itu. Kalau yang kaya sih bayar lah, gampang kan. Kepedulian Lula terhadap bahaya kanker payudara memang beralasan. Akibat tak terdeteksinya kanker sejak dini, banyak wanita Indonesia terenggut nyawanya. Penyebabnya bisa saja karena biaya kesehatan yang cukup mahal, sehingga banyak orang malas untuk melakukan check up. Namun yang paling penting kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang betapa pentingnya dilakukan tes mamografi pada payudara untuk memeriksa adanya kanker.
Lantas bagaimana dengan para artis yang banyak menyuntikkan silikon guna memperindah bentuk payudara mereka? Apakah mereka sudah melakukan tes mamografi? Gini, nggak usah artis. Tadi Bu Ani kan ngomong, dia aja belum pernah mamografi kan? Nah, sama aja. Kalau kita nggak sosialisasiin seperti apa pentingnya, nggak akan nyampe lah. Seperti saya dulu, saya kan nggak tahu apa-apa. Saya bisa sampai begini udah 3B stadiumnya dan itu kan sangat mengerikan. Untung saya masih hidup. Lalu apa sebenarnya tes mamografi itu? Cuman screening sebetulnya, tapi screeningnya canggih deteksinya. Kalau cuman sadari kan cuma pegang pakai tangan. Tangan kita kan seberapa hebat sih. Nah kalau yang ini kecil-kecil pun udah kita bisa lihat. Saya sangat mengharapkan kalian itu, apalagi dengan body-body yang cantik-cantik, yang kalau pakai bajunya sampai payudaranya kelihatan bagus gitu, tolong deh sedikit diperhatikan. Tidak hanya Lula Kamal dan Rima Melati saja yang menceburkan diri dalam kegiatan sosial. Artis senior seperti Alicia Johar dan Mark Sungkar pun tidak mau ketinggalan. Dua artis ini hari Senin kemarin berada di gedung DPR MPR untuk mengajak para wakil rakyat ini agar mendonorkan darahnya. Wati Siregar Ibunda Elma Teana pun terlihat dalam rombongan pendonor. Kami itu mengadakan kegiatan donor darah, tujuannya membantu PMI supaya lebih banyak menghasilkan darah yang disumbangkan, didonorkan oleh teman-teman kita terutama dari anggota DPR MPR di sini. Sekali lagi masyarakat Indonesia kurang mendapatkan informasi tentang kesehatan. Selain ketidaktahuan masyarakat terutama wanita untuk melakukan tes mamografi, mendonorkan darah setiap 3 bulan sekalipun jarang digaungkan pemerintah. Padahal menurut Mark Sungkar, jika kita rutin mendonorkan darah, hal ini sangat menyehatkan sekaligus seperti menyuntikkan energi baru pada tubuh kita. Darah kita itu 4 bulan sekali mati sel-sel darah ya. Sedangkan donor darah yang baik itu 3 bulan sekali. Jadi sebelum darah itu mati sudah disumbangkan ke orang lain. Di tempat yang sama, Tracy Trinita menunjukkan kasih dengan membagikan bunga kepada para anggota DPR sebagai wujud kepedulian Tracy akan berbagai kasus diskriminasi di Indonesia. Dengan aksi ini, Tracy berusaha mengetuk hati wakil rakyat agar betul-betul menuntaskan masalah diskriminasi terutama yang menyangkut SARA. Untuk memperingati ulang tahun ke-60-nya DPR, kami berada di kantor MPR DPR untuk menunjukkan kasih dengan membagikan bunga mawar kepada setiap anggota MPR DPR untuk meminta kepada mereka mendukung kita juga dalam hal memberantasi diskriminasi di Indonesia. Mudah-mudahan kepedulian artis dalam membantu masyarakat tidak hanya manis pada awalnya saja. Pemirsa, jika hati Anda tengah gundah gulana dan Anda mencari ketenangan batin, tempat mengadu yang paling pas adalah kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin seperti itulah gambaran hati Cut Keke saat ini. Setelah Keke bercerai dari Gatan Saleh, Keke merasa perlu untuk segera umroh ke Tanah Suci. Dan pemirsa, pada hari Senin kemarin Keke beserta keluarganya bertolak ke Tanah Suci. Kepasrahan seperti apakah yang tengah menyelimuti hati Keke saat ia datang ke rumah Allah? Pemirsa, inilah Gospot. Mungkin saja setelah proses perceraiannya dengan Gatan Saleh Hilabi tuntas, Cut Keke sangat memerlukan siraman rohani yang dapat menyegarkan jiwanya. Walau jalannya sidang tidak bertele-tele dan tidak memakan waktu lama, tetap saja beban yang ada di hati Keke harus dilepaskan. Akhirnya Cut Keke mencari ketenangan batin di Tanah Suci Mekah. Hari Senin kemarin Cut Keke dan keluarga bertolak ke kota di mana Ka'bah berdiri tegak. Disinilah nantinya Keke akan menunaikan ibadah umroh untuk pertama kalinya. Baru pertama, makanya pengalaman pertama. Emang sih pengen banget saya ngajak papa gitu loh. Terus gitu ngajak adik saya. Ada adik saya yang belum ikut, mungkin tahun depan lah gitu gantian. Yang penting ya pengen sama keluarga aja gitu loh. Terharu juga gitu loh, saya bisa berangkat bareng keluarga. Yang jelas saya minta mohon doa restunya.
mudah-mudahan dalam perjalanan saya, papa, dan adik saya tidak ada kurang satu apapun dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Itu sih harapannya gitu loh. Sepulang menunaikan ibadah haji atau umroh, para jemaah terkadang membawa cerita-cerita menakjubkan yang tidak dapat dicerna akal sehat. Biasanya hal itu adalah cerminan dari perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum menginjakkan kaki di tanah suci, Keke sudah mengalami satu cobaan. Soalnya aku juga kemarin kan seharusnya kita dalam waktu berangkat ini kita harus banyak berdoa. Nah kebetulan aku juga pas datang bulan, pas hari ini tadi lagi habisnya juga.